Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di El-Laila Official. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di video sebelumnya kita membahas penutupan pelunasan tahap pertama dengan capaian 73,99%, maka di video kali ini kita masuk ke fase yang jauh lebih krusial, tahap kedua pelunasan. Inilah fase yang akan menentukan satu hal penting. Apakah kuota haji 2026 terserap maksimal atau kembali menyisakan ruang kosong? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh dan menghadirkan analisis jujur soal tata kelola haji Indonesia. Sahabat semua, pelunasan BP tahap kedua dijadwalkan berlangsung 2-9 Januari 2026. Tidak panjang, tidak ada ruang untuk kesalahan. Tahap ini diperuntukkan bagi 5 kategori jemaah. Jemaah yang gagal pelunasan sebelumnya, pendamping lansia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, jemaah terpisah mahram atau keluarga, serta jemaah cadangan. Dan disinilah kata kuncinya, cadangan. Selama ini, jemaah cadangan sering dianggap pelengkap. Padahal, dalam kondisi pelunasan yang belum optimal, merekalah penyelamat kuota. Namun, masalahnya, jemaah cadangan sering tidak disiapkan secara serius sejak awal, dari sisi mental, finansial, hingga kesehatan. Akibatnya, ketika dipanggil di tahap kedua, tidak sedikit yang kembali gagal. Bukan karena tidak mau, tapi tidak siap. Sahabat semua, Kementerian Haji dan Umroh kembali menegaskan bahwa istitah kesehatan adalah syarat mutlak. Tidak ada kompromi. Pesan ini penting, tapi juga mengandung konsekuensi besar. Karena faktanya, bottleneck terbesar haji Indonesia hari ini bukan kuota, tapi kesehatan jemaah. Antrean panjang membuat usia jemaah semakin lanjut, dan sistem kita masih lebih fokus menyaring di akhir, bukan membina sejak awal. Tahap 2 akan menjadi cermin. Apakah sistem mampu mengelola realitas ini? Atau justru kembali terpeleset di titik yang sama? Sahabat semuanya, ada juga faktor lain yang tak kalah penting, yaitu soal waktu. Pelunasan tahap kedua dibuka tepat setelah libur Natal dan Tahun Baru. Artinya, jemaah harus sudah siap dokumen, siap dana, siap kesehatan, bahkan sebelum tahap ini dimulai. Sedikit saja terlambat, sedikit saja kendala administratif, maka kesempatan bisa hilang. Dan ketika kesempatan itu hilang, kuota yang seharusnya menjadi hak jemaah Indonesia berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal. Sahabat semua, pemerintah memang memberi kelonggaran bagi provinsi yang terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini langkah yang manusiawi dan patut diapresiasi. Namun di luar itu, tahap kedua tetap berjalan dengan tekanan tinggi. Karena sistem tidak hanya dituntut adil, tapi juga efektif. Jadi ketika kita menyebut tahap 2 penentuan nasib kuota haji 2026, ini bukan kalimat dramatis. Ini fakta. Jika tahap ini berjalan lancar, kuota bisa terserap maksimal. Jika tidak, maka persoalan klasik akan terulang. Kuota tersedia, tapi jemaah yang siap tidak cukup. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah jemaah cadangan sudah benar-benar dipersiapkan? Apakah pembinaan kesehatan haji sudah berjalan jauh hari? Dan apakah kita masih akan menyalahkan faktor eksternal atau mulai berani mengevaluasi sistem secara jujur? Sahabat semuanya, tahap pertama sudah lewat. Tahap kedua sedang di depan mata. Dan hasilnya akan menentukan wajah penyelenggaraan haji 2026. Jika sahabat semuanya ingin lanjutan pembahasan tentang risiko kuota kosong, data cadangan, atau simulasi skenario terburuk, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak jemaah yang sadar bahwa haji bukan hanya soal niat,
tapi juga soal sistem. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulubil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.